Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Della Friska Dewanti. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah linguistik umum. Berikut rekan saya pada kelompok 2, Galuh Aprilia Hadi Pratiwi dan Yunswi Adining Tias. Topik hari ini yang saya akan bahas adalah bahasa adalah sistem, relasi sintakmatik, dan relasi paradigmatik. Bahasa adalah sistem. Pada kehidupan sehari-hari, tentunya kita mengetahui bahwa sistem bermakna cara atau aturan. Tetapi dalam kaidah keilmuan, sistem bermakna susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Misal sepeda motor. Sepeda motor kan tersusun atas unsur-unsur atau komponennya, seperti ban, sadel, spion, dan lain-lain. Maka sepeda motor tersebut akan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan sistem bahasa. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Seperti pada contoh kalimat berikut. Kalimat pertama, kucing itu melompat ke meja. Kalimat kedua, kucing melompat itu meja ke. Secara intuisi, tentu kita sebagai penutur bahasa Indonesia mengetahui bahwa kalimat pertama merupakan kalimat bahasa Indonesia karena tersusun dengan benar menurut pola aturan kaidah bahasa Indonesia. Sebaliknya, kalimat kedua bukan kalimat bahasa Indonesia karena tidak tersusun menurut pola aturan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa tersusun menurut suatu pola, tidak secara acak dan tidak secara sembarangan. Sistemis artinya bahasa bukan merupakan sistem tunggal, melainkan terdiri dari beberapa subsistem atau sistem bawahan. Relasi sintakmatik. Menurut Ferdinand de Saussure, relasi sintakmatik adalah hubungan antar unsur-unsur dalam suatu aturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linier. Ciri-ciri relasi sintakmatik bersifat in present tense, hubungan antar unsur dalam suatu rangkaian kalimat, hubungan internal. Strukturnya memperhatikan urutan atau susunan fonem dalam satuan fonologis atau morfem dalam satuan morfologis ataupun kata dalam satuan sintaksis. Hubungan horizontal. Sintakmatik disebut juga satuan linier horizontal antara satuan bahasa. Relasi sintakmatik terbagi menjadi 3 tataran, yaitu tataran fonologi, tataran morfologi, dan tataran sintaksis. Relasi sintakmatik pada tataran fonologi. Menurut Shire, hubungan sintakmatik pada suatu tataran fonologi tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah. Pada kata kita terdapat hubungan fonem-fonem dengan urutan K, I, T, A. Apabila urutannya diubah, maka secara semantis maknanya akan berubah atau tidak bermakna sama sekali. Contoh, dalam kata kita, kiat, ikat, dan kait. Tentunya maknanya berbeda-beda, bukan? Relasi sintakmatik pada tuturan morfologi menyatakan sintakmatis tentang hubungan linier antara unsur-unsur bahasa dalam tataran tertentu. Penjelasannya, hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan bersifat linier antara morfeme di, be, dan te dengan satuan tuturan kata rawat. Contoh, merawat, dirawat, berawat, terawat. Urutan morfem tidak dapat diubah atau dibolak-balik karena dapat merusak makna seperti rawat me, rawat di, rawat pe, dan rawat te. Tentunya tidak mempunyai makna kan? Inilah yang disebut mempunyai hubungan linguistik. Relasi sintakmatik pada tataran sintaksis. Menurut Haspelmath, hubungan sintakmatik adalah di antara unit-unit atau unsur-unsur yang berpotensi mengikuti satu sama lain dalam bahasa.
Dalam contoh Anton membeli sepatu, penjelasan secara hubungan in presentia dalam kalimat tersebut di mana urutan kata seperti membeli sepatu, memakai baju, membuat kue merupakan urutan kata. Contoh yang lainnya, ibu pergi ke pasar. Kalimat ini masih berterima atau masih logis. Pergi ke pasar ibu. Kalimat ini adalah kalimat inversi, yaitu kalimat ini masih berterima atau masih logis. Pasar ke pergi ibu. Kalimat ini tidak berterima karena kata ke memiliki keterikatan susunan dengan kata tempat pasar, sehingga urutannya tidak dapat dibolak-balik. Relasi paradigmatik. Relasi paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat pada suatu tuturan yang bersangkutan. Relasi paradigmatik pada tataran terbagi menjadi 3, tataran fonologi, tataran morfologi, dan tataran sintaksis. Relasi paradigmatik pada tataran fonologi. Contohnya, mata, kata, data, dan bata. Dapat dianalisis pada fonem yang mempunyai hubungan paradigmatik dengan fonem lain sehingga dapat dipertukarkan dengan fungsi sejenis lainnya. Relasi paradigmatik pada tataran morfologi. Contoh, merajut, dirajut, terajut, berajut. Dapat dianalisis secara morfologis. Relasi makna tersebut merupakan hubungan urutan morfem-morfem pada suatu kata yang bersifat dapat dipertukarkan dan tidak dapat diubah tanpa merusak makna dari kata tersebut. Relasi paradigmatik pada tataran sintaksis. Pada tataran sintaksis dapat dianalisis antara kata-kata yang menduduki fungsi subjek, predikat, dan objek. Contoh, Anton membeli buku, ibu memasak nasi, Nizar memakai baju. Pada contoh tersebut, subjek tidak dapat diganti dengan nama hewan atau nama benda mati. Pembagian relasi paradigmatik. Relasi paradigmatik dibagi menjadi 2, yaitu identitas dan inklusi, serta eksklusi dan oposisi. Relasi paradigmatik identitas dan inklusi berarti kata dapat bersifat inklusif dan menginklusifkan makna. Relasi paradigmatik oposisi dan eksklusi berhubungan dengan ketidaksamaan dan oposisi. Relasi makna paradigmatik identitas dan inklusi dibagi menjadi 3, yaitu hiponimi. Contohnya, kucing, serangga, dan merpati adalah hiponim dari hewan. Maksudnya adalah sebuah kata atau frasa yang gugus semantiknya atau artinya tercakup di dalam kata lain, yaitu hipernimnya. Yang kedua adalah meronimi. Meronimi artinya bagian atau anggota penyusun sesuatu, sedangkan holonim adalah bagian yang lebih besar yang disusun oleh meronim tersebut. Contohnya, kornea. Kornea adalah meronim dari mata. Mata adalah meronim dari kornea. Yang ketiga adalah sinonimi. Secara harfiah, sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama atau hubungan makna leksikal antara sebuah kata dengan kata yang lain yang menunjukkan kemiripan. Sinonimi juga dibagi menjadi 3. Pertama, sinonim absolut. Sinonim absolut adalah pasangan kata atau frasa yang memiliki makna benar-benar sama dalam segala konteks. Contohnya, berani dan gagah berani. Yang kedua, sinonim proporsional. Relasi makna dari dua kata atau lebih yang bisa bersubstitusi dengan beberapa ekspresi tanpa menimbulkan perbedaan arti. Contohnya, jamur dan fungi. Jamur merupakan makna sehari-hari dan fungi merupakan istilah dalam biologi. Yang ketiga adalah sinonim berdekatan, yaitu kata-kata yang bersinonim adalah kata-kata yang maknanya relatif dekat atau memiliki batas lebih rendah dari sinonim mirip atau dekat. Contohnya, kalem dan tenang. Dua kata tersebut memiliki arti yang berdekatan, yaitu menunjukkan situasi atau keadaan yang ada. Relasi paradigmatik eksklusi dan oposisi berhubungan dengan tidak kesesuaian dibagi menjadi 2, yaitu kotaksonomi. Contoh, anggota organisasi wanita berasal dari berbagai organisasi masyarakat. Ada yang jadi guru, dokter, hakim,
hakim, dan lain-lain. Tapi realitanya, tidak semua profesi tersebut diisi oleh wanita. Yang kedua, kumeronimi. Contoh, siku menghubungkan lengan atas dan lengan bawah. Maksudnya adalah bagian yang menghubungkan bagian lainnya adalah kumeronimi. Relasi paradigmatik berhubungan dengan oposisi. Oposisi merupakan dua pasangan atau bagian yang saling melengkapi dalam areal yang sama. Oposisi dibagi menjadi 4, yaitu kecangkapan, antonimi, bertentangan, kebalikan, pemarkaan, dan polaritas. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.